Terima Masih kasih. bersama saya Gede Satria dan rekan saya. Fani Maniar, terima kasih masih bersama kami dalam Anies Today. Kita sekarang beralih ke informasi seputar setelah Pemilu pemilu ya. 2024 ini ya. Di mana persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara Sirekap KPU seakan tak ada habisnya. Iya, dan pemirsa kali ini di aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nias Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, rekapitulasi hasil pemungutan suara ini kembali menjadi sorotan dan kali ini setelah form C1 atau C hasil milik salah satu partai yang diduga hilang. Nah, misteri hilangnya form C1 ini akan kita bahas Ya. bersama dengan juru bicara nasional Partai Perindo Abdul Holik, kemudian juga ada Komisioner KPU Idam Holik dan juga pengamat politik PANGI Syarwi Caniago. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Gede, Mbak Fani. Iya. Mas Abdul. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sehat semua kita ya. Nah, ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung ke topik hari ini. Saya ke Pak Abdul mungkin ya pertama ya. Pak, ini ada kondisi di mana form C1 atau C hasil ini menghilang begitu ya di aplikasi Sirekap. Ini temuan Anda seperti apa, Pak Abdul? Iya, jadi hari-hari ini memang kami sedang melakukan pengumpulan data dan Ya. sekaligus juga pengecekan ya hasil dari C hasil TPS dan tentu apa yang tadi dilaporkan itu beberapa hal yang jadi temuan kami. Dan yang tentu perlu dikonfirmasi nanti oleh Pak Idam adalah apakah fungsi Sirekap itu memang sebagai alat bantu untuk penyebarluasan informasi hasil pemilu yang sudah teruji kebenarannya. Itu saya kira harus Klarifikasi. diberikan penjelasan terlebih dahulu karena awal-awal ketika Sirekap ini memunculkan data pada 2-3 hari berlangsung itu data-data yang dimunculkan ternyata data-data yang tidak akurat ya karena selain berubah-ubah juga terdapat kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat misalnya. Ya. Jadi kalau boleh disebut partai-partai yang sudah besar dan kemudian sudah manggung di Senayan itu kelihatannya dari pantauan kami angka-angkanya relatif stabil gitu, Ya. perubahan-perubahan. Sementara di partai kecil dan partai baru itu fluktuasinya tinggi sekali hari ini. Jadi tidak hanya Partai Perindo saja yang mengalami kejanggalan betul, ini, Pak. Betul. Jadi kami mengamati partai-partai lain juga selain partai yang incumbent itu perubahan-perubahannya sangat besar ya, fluktuatif sekali. Jadi kalau hari ini misalnya ada 10.000, besok bisa bergeser satuan bisa 5.000 dan berikutnya sampai ratusan bahkan hilang gitu. Jadi saya kira ini yang penting untuk
dijelaskan oleh Mas Idam nanti ya. Terus yang kedua, saya melihat bahwa dari data-data yang kita himpun dan kita lakukan recheck itu ternyata banyak hal yang data itu tertutup gitu ya, tidak bisa dibuka. Gitu. Dan ini kenapa seperti ini? Apa memang sistemnya yang tidak bisa diakses, tidak bisa diakses, ataukah memang datanya diburamkan gitu. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu ada konfirmasi ya dalam kaitan dengan penghimpunan dan pengecekan suara. Baik Pak Abdul. Kita langsung konfirmasi ke Mas Idam ya. Mas Idam, apa yang terjadi dengan Sirekap yang menyebabkan C hasil dari Partai Perindo ini tidak terlihat begitu? Ada yang menjadi blur atau putih, bahkan ada juga yang hitam ngeblack begitu. Ya, Sirekap adalah alat publikasi formulir model C hasil plano yang penulisannya ditulis langsung di depan para saksi dan pemantau pemilu serta masyarakat dan media ya, karena memang dalam aturan teknis kami, media kami persilahkan untuk melakukan peliputan. Nah, jadi berkenaan dengan kualitas gambar yang ada dalam Sirekap, itu sangat bergantung kualitas gambar yang berada di TPS pada saat pengambilan gambar oleh KPPS dan dikirim kepada KPU. Ya. Dan berkenaan dengan informasi yang disampaikan tadi, tentunya nanti kami akan cek apakah informasi tersebut memang akurat atau memang ada ketidaktepatan dalam pemahaman berkenaan Sirekap. Yang jelas Sirekap adalah sarana bagi KPU untuk mempublikasi formulir model C hasil plano di setiap TPS-nya, dan ini adalah aktualisasi dari prinsip terbuka atau kami ingin mewujudkan pemilu yang transparan. Oleh karena itu ya, jika memang ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada kami, ya bisa disampaikan kepada kami ataupun bisa mengkonfirmasi langsung kepada rekan-rekan di KPPS, PPS, PPK ataupun KPU Kota. Saat ini KPU Kabupaten Kota ya sedang memastikan bahwa rekan-rekan PPK melaksanakan rekapitulasi sampai dengan 2 Maret, karena 2 Maret itu adalah batas akhir proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK. Dan kami sekali lagi menyampaikan kepada partai politik, pastikan partai politik menempatkan saksinya di pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK, karena hasil resmi pemilu itu berdasarkan Undang-Undang Pemilu itu ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan mulai dari PPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oke, Mas Idam, saya konfirmasi lagi, kami ingin konfirmasi lagi, berarti bentuk apa ya namanya, recheck ulang dari parpol-parpol yang merasa dirugikan dengan rekapitulasi saat ini di Sirekap, bentuknya adalah mengkomparasi hasil yang didapat oleh saksi-saksi yang ada di TPS masing-masing dengan yang dilihat di Sirekap. Ya, di TPS pasca penulisan berita acara salinan formulir model C hasil, para saksi diberikan salinan tersebut. Ya, salinan formulir model C hasil itu adalah data otentik yang ditulis langsung di TPS dan disaksikan oleh para saksi, dan kami meyakini ya partai politik peserta pemilu telah menempatkan saksinya di setiap TPS, maka data yang dimiliki itu ya dicek saja nanti pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak sinkron ataupun tidak tepat, sampaikan saja dalam forum rapat pleno tersebut, dan nanti jika memang akurat itu akan diluruskan. Dan Bawaslu atau Panwaslu di tingkat kecamatan juga memiliki data yang sama. Prinsipnya dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah terbuka. Ya, kita ke Bung Panggi, kalau Anda melihat ada berbagai bentuk dugaan kecurangan gitu ya yang terjadi, ataupun ketidaksempurnaan aplikasi Sirekap sehingga membuat ada yang menduga ada penggelembungan suara, kemudian ada yang menduga ada pengalihan suara ke partai lain begitu ya, lalu kemudian ada yang menduga juga seperti yang terjadi di Partai Perindo, ada yang hasil di C hasil itu tertutup begitu. Anggapan Anda seperti apa, Bung Panggi? Ya, Bung Gede ya. Pertama tentu saja kita bisa ambil makna positif dari Sirekap ini, karena tujuannya kan baik sekali nih. Ada transparansi, ada C1 plano yang diupload ke aplikasi Sirekap. Kalaupun ada kesalahan, ada sesuatu hal yang agak berbeda, artinya intersubjektif,
kelihatan berbeda antara laporan C1 plano dengan aplikasi kan itu bisa dikonfirmasi, bisa divalidasi. Nah, menurut saya memang kekurangan dari KPU termasuk komisioner atau tim KPPS atau tim penyelenggara itu tim validasinya. Ketidaksesuaian antara C1 plano yang diupload, ada yang batang lidinya 5, tapi yang dilaporkan di C1-nya berbeda misalnya. Itu kan jadi problem tersendiri. Misalnya salah satu contoh di Kaltara kemarin. Ada yang C1 planonya nggak diupload gitu. Itu kan juga jadi problem tiba-tiba sehingga tidak ada kejelasan transparansi kan. Jadi Sirekap ini sebenarnya ini menuju Indonesia yang bagus. Supaya tidak ada potensi put trading, jual beli suara. Karena apa yang ada di aplikasi itu ada C1 planonya. Nah, kalau ada kesalahan di input aplikasi kan bisa divalidasi dari C1 plano yang ada. Nah, problemnya adalah C1 planonya nggak diupload. Ada yang nggak diupload, ada yang kuram, ada yang buram tadi. Ada C1 planonya yang hilang, nggak ada ketemu gitu. Nah, itu yang jadi problem. Nah, yang kedua adalah sebenarnya anomali rekapitulasi berjenjang. Anomalinya terjadi. Anomali rekapitulasi berjenjang itu dari TPS, KPPS, KPPK, PPK, Kabupaten Kota. Nah, disitulah ada potensi put trading, jual beli suara. Karena setiap jenjang, setiap tingkatan tadi ada potensi jual beli suara yang itu tidak bisa dinafikan. Itu fakta yang memang sulit dibuktikan, tapi banyak kejadian itu terjadi hari. Jadi mengenai anomali suara pemilu di mana celahnya ada istilah potensi jual beli suara atau rekapitulasi yang berjenjang bisa jadi suara hilang, itu potensi di situ. Makanya dari dulu saya sudah mengkritik soal rekapitulasi yang berjenjang ini, KPPS, PPK, Kabupaten Kota, yang saya sebut dengan istilah anomali. Ya, Bung Panggi, kalau Anda bisa menjelaskan secara teknis seperti apa sebenarnya kalau kita sudah punya Sirekap, tapi ada jual beli suara ini? Ya, itu yang tadi misalnya ada partai yang nggak lolos di parlemen ya, misalnya sudah hasil quick count muncul kayak Voxpol kemarin kan quick count juga. Nah, sudah dipotensikan ada kelihatan ada seperti misalnya P3 ada potensi juga nggak lolos, ada lolos, kemudian ada PSI, ada Perindo misalnya. Nah, partai-partai yang sudah diumumkan di quick count misalnya ada potensi nggak lolos, nah itu yang terjadi yang dilaporkan Pak Abdul tadi di Perindo misalnya, tiba-tiba suaranya 3.000. Nah, karena memang partai ini sudah santer menjadi perbincangan di mana-mana, sudah dianggap tidak akan lolos di partai di parlemen, maka yang 3.000 tinggal 1.000, 2.000 kemana? Kan itu persoalannya. Kalau suaranya seperti Pak Haritanu atau Ibu Haritanu, Ibu Liana, itu kan 200.000. Nah, 200.000 nggak bakal berani tuh ya, nggak maksud saya tidak akan ada yang berani ngambil suaranya. Karena nggak main, kalau main sama beliau kan bahaya gitu. Jadi tapi kan disayangkan yang suara-suara Perindo, kader-kader DPRI, caleg-caleg yang nggak lolos, yang dianggap partai belum punya potensi lolos, itu tadi 5.000 tiba-tiba tinggal 3.000, tinggal 2.000. Nah itu yang 200.000 nggak berani mereka otak-atik karena takut juga. Mas Panggi, berarti ini sudah ada pola yang terlihat, dikonfirmasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini deduksi sementaranya? Iya kan problemnya gini Mbak Fani, kita ini kan warga sipil ya, masyarakat sipil ini kan kalau ada masalah problem, tolonglah dilaporkan kan begitu, suruh kita cari bukti. Kalau kita suruh cari bukti ya kita kan nggak digaji negara ya, saya dibayar negara, masa saya suruh buktiin. Membuktikan yang digaji yang dibayar negara lah, siapa yang dibayar negara, yang digaji negara, masa kita suruh bukti. Itu kan sudah ada potensi, ada pelaporan, ditindaklanjuti misalnya caleg Perindo tadi ada yang suaranya tiba-tiba berkurang, DPRI-nya misalnya. Nah, kalau suaranya seperti Pak Haritanu nggak akan berani tuh, karena 200.000. Enggak, maksud saya nih ada pola yang sudah terpantau dengan cukup jelas begitu ya, Mas Panggi? Ya, itu yang saya katakan, kenapa dari dulu kita nggak mau saja rekapitulasi berjenjang ini ditiadakan saja. Itu kan dari maunya kita begitu dari dulu. Jadi, udah di TPS itu ada kotak suara, ada saksi, disegel. Kalau ada problem, tinggal dilaporkan. Kan itu. Jadi, kalau misalnya rekapitulasi kita nasional, itu direkap tanpa berjenjang, bertingkat, yang tadi PPK, tadi PPS, PPK, Kabupaten itu, sama dengan quick count, Mbak. Quick count itu kan nggak berjenjang, Mbak. Apa yang ada di TPS, apa yang ada di C1 plano, Mbak. Saya ulangi lagi ya, seperti quick count misalnya. Apa yang ada di TPS, apa yang ada C1 plano, itu yang kita laporkan. Nggak ada lagi jenjang-jenjang kecamatan naik tingkatan, nggak ada. Jadi
Ya. Itu rekapitulasinya nasional, Mbak. Rekapitulasi nasional itu ya clear bahwa yang di TPS itu yang dilaporkan. Oke. Dan Artinya ini kan direct yang gitu ya? Ya direct langsung, nggak ada lagi tingkat yang kan saya katakan gini, semakin dia berjenjang, semakin dia bertingkat, di situ ada potensi celah put trading, Ya. jual beli suara atau belanja suara. Karena di situ ada potensinya. Oke. Maka oleh karena itu kita kan nggak sedikit, Mas Gede ya. Ya. Nggak, Pak Ketua KPU juga Pak Komisioner Hashim. KPU Bang Idam juga paham. 820.000 TPS itu complicated sekali masalahnya. Oke. Belum yang kameranya, belum yang kemudian problem-problem nggak ada saksinya, itu saja luar biasa. 820.000 misalnya TPS Baik. di seluruh Indonesia. Kita Baik. saja quick count 2.000 aja luar biasa. Mas. Ya, Bung Panggi, kita berbagi dengan Pak Abdul. Pak Abdul, ya Pak Abdul, kalau Anda melihat kondisi seperti ini, lalu langkah-langkah apa yang sudah Anda lakukan untuk mencari kebenaran di balik Mengumpulkan celah alat bukti. dari aplikasi Sirekap yang kita tahu terjadi saat ini? Ya, saya kira kita posisi hari ini masih tetap melakukan pengumpulan dan ngecekan ya dari C hasil dan plano PPK. Jadi saya kira ini yang akan kita lakukan tentu kalau terjadi hal-hal yang misalnya ada kejanggalan dalam proses penghitungan dan kemudian bahkan mungkin di tengah raya ada kecurangan misalnya, maka ini akan kita lakukan proses yang dimungkinkan oleh undang-undang kan gitu ya. Baik. Jadi bisa jadi kita nanti akan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian juga melakukan pengaduan ke Bawaslu sebagai lembaga yang memang punya kewenangan untuk itu ya Pak Abdul ya. Oke. Pak Abdul, Gitu ya. saya ingin tahu Pak Abdul, kalau dari temuan tim Perindo sendiri, apa saja sih kejanggalan yang sudah ditemui saat ini dalam catatan Anda? Ya, misalnya ini ada laporan dari teman-teman di NPP. Jadi misalnya dari data Sirekap itu yang masuk sebagai suara resmi partai ada 46.000, tapi kemudian bergeser menjadi hanya tinggal sekian ribu. Jadi ini hal-hal yang memang sedang kami telusuri. Ya. Apakah perubahan-perubahan itu memang murni karena masuk data baru kemudian ada yang bergeser ke atas dan ke bawah, ataukah memang tadi yang disinyalir oleh Pak Panggi adalah ada proses praktik penjualan suara. Jadi saya kira ini hal-hal yang memang kami sedang telusuri secara internal gitu ya. Oke. Temuan-temuan yang kita anggap janggal dan apalagi kita anggap sebagai bentuk kecurangan gitu. Oke. Jadi saya kira dengan hadirnya Pak Idam di forum ini sekaligus ini juga bisa Sama-sama memberikan konfirmasi ya di layar ya Pak Abdul. konfirmasi ya kepada kita. Apakah sinyalemen seperti ini memang ada faktanya, ada bukti yang bisa diberikan, ataukah ini hanya sebagai sesuatu yang Baik. berupa dugaan? Gitu. Pak Abdul, kita dapat poinnya. Kalau begitu kita konfirmasi ke Pak Idam. Kalau melihat ada pola-pola yang ya bisa dibaca, katakanlah dari para warga, dari masyarakat, yang ditakutkan menjadi sebuah dugaan potensi kecurangan atau kejahatan selama pemilu berlangsung. Dari KPU sendiri bagaimana pengawasannya, kemudian juga ya jaminan kepada tidak hanya para parpol tapi tentu saja kepada kita warga negara Indonesia, hal-hal seperti ini memang menjadi sebuah evaluasi yang menyeluruh dan tidak akan terjadi untuk pemilu selanjutnya. Mas Idam boleh di-unmute gawainya Mas Idam. Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara, undang-undang itu memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu. Jadi nanti apabila memang ada hal-hal yang diduga terjadi tindakan yang sekiranya itu bertentangan dengan aturan pemilu, maka sebaiknya dilaporkan kepada Bawaslu. Setiap partai politik peserta pemilu itu memiliki hak untuk menempatkan saksinya di semua tingkatan, mulai dari TPS, PPK,
KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Oleh karena itu, apabila terjadi kejanggalan terhadap perolehan suara partai politik, terhadap dokumen yang dimiliki, maka hal tersebut bisa diluruskan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di PPK. Nah, inilah pentingnya penempatan saksi. Dalam konteks kita bicara tentang kemurnian suara, kita nggak bisa merujuk pada pendapat-pendapat publik yang sekiranya dari sisi fakta, dari sisi otentitasnya pun masih perlu ditelaah lebih lanjut. Kita kembali kepada dokumen yang dimiliki oleh saksi itu sendiri, dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu, dokumen yang dimiliki oleh PPPK pada saat rekapitulasi. Kalau terjadi ketidaksinkronan, maka dia membuka formulir model C hasil plano yang ada di dalam kotak. Jadi dalam konteks ini kita harus objektif melihat peristiwa ini. Ya, dan kami sangat yakin kepada rekan-rekan kami di daerah bisa memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang transparan. Ya, baik, Kita ini harap seperti itu ya. terakhir singkat saja untuk Bung Panggi, dari berbagai kejanggalan pada Sirekap maupun ada kawan-kawan dari partai yang kehilangan suaranya, apa yang Anda bisa evaluasi dari penggunaan Sirekap maupun pelaksanaan pemilu secara menyeluruh? Ya, kalau soal Sirekap ini, Mas Gede ya, saya justru mendukung ya transparansi yang dilakukan oleh KPU ya, soal Bawaslu, bahwa adanya Sirekap itulah di situ ada waktu yang paling bagus untuk memvalidasi C1 plano. Kalau salah input kan tinggal divalidasi sesuai dengan C1 plano. Nah, problemnya banyak yang C1 planonya yang ketahan, yang nggak diupload, ada yang kurang. Nah, itu kan problemnya nggak gampang karena 820.000 TPS yang ada di Indonesia, dan itu dengan semua complicated masalahnya. Yang kedua adalah rekapitulasi yang berjenjang itu bisa jadi suara hilang. Nah, oleh karena itu menurut saya rekapitulasi berjenjang ini untuk pemilu yang kedepannya dihapus, hilangkan saja. Rekapitulasinya cukup di TPS, KPPS saja. Itu yang dilaporkan secara rekapitulasi nasional. Apa susahnya sih itu? Kan tidak susah itu. Menurut saya ini apa yang pertahankan kebodohan begini kita pertahankan gitu. Atau memang politisinya nggak mau buat undang-undang ini karena nggak bisa nanti jual beli suara. Karena di PPK itu loh yang berbahaya. Di PPK itu paling berbahaya. Jadi ini maunya politisi atau maunya kita? Kalau maunya kita, kalau kita ingin pemilu kita baik ke depannya, tidak ada penggelembungan, tidak ada jual beli suara, tidak ada manipulasi suara, ya udah rekapitulasi itu nggak usah berjenjang lagi, cukup di TPS saja, di KPPS itu yang dilaporkan direkap secara nasional. Baik, terima kasih Bu. Pemilu kita baik. Iya, terima kasih Bu Panggi atas informasi Anda. Selamat siang juga. Assalamualaikum kepada Bung Idam dan juga Pak Abdul. Selamat beraktivitas. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ini serupanya masih riuh rendah tentang rekapitulasi dan Naik penggunaan turun suara Sirekap. kita lihat betul, ya pas lagi penghitungan data yang masuk ke Sirekap tersebut. Betul, Ya, tapi akhirnya nanti kan penghitungan secara manual ini yang menjadi pegangan kita Acuan. bersama, dan semoga saja ini cukup mewakili keadilan, menjadikan pemilu kita ini jurdil dan luber begitu ya. Luber jurdil, kayak zaman kita waktu SD dulu SD ya. dulu ya.